Saya Nurul Kolbi Syahrul dengan NIM 20116041000. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19. Di tengah pandemi saat ini, selain mematuhi protokol kesehatan, yang tidak kalah penting dilakukan di tengah pandemi saat ini adalah vaksinasi. Pentingnya vaksin COVID-19. Vaksin atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu. Misalnya, diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Adapun macam-macam vaksin yang ada di Indonesia, yang pertama vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini diberikan dengan dosis 0,5 mili melalui intramuskular atau lewat otot di bagian lengan kiri atas. Supaya kekebalan tubuh terbentuk secara maksimal, vaksin ini perlu diberikan 2 kali, di mana dosis kedua akan disuntikkan 14 hari setelah dosis pertama. Vaksin buatan Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3%. Efikasi itu sendiri merupakan persentase penurunan insiden penyakit dalam kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi dalam kondisi optimal. Yang kedua ada vaksin AstraZeneca. Vaksin ini dibuat dari adenovirus yang direkayasa dengan menambahkan kode genetika virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Peneliti mencatat jenis vaksin ini tidak ada efek samping serius pada semua usia. Yang ketiga ada vaksin Pfizer dan BioNTech. Dikembangkan oleh peneliti dari perusahaan Pfizer yang berbasis di New York dan perusahaan Jerman BioNTech. Diambil dari molekul genetik virus SARS-CoV-2 yang disebut RNA atau mRNA. Vaksin jenis ini disebut tidak menimbulkan efek samping yang serius, hanya sekedar kelelahan, demam, dan nyeri otot dalam waktu singkat. Yang keempat ada vaksin Moderna. Berasal dari mRNA, jenis ini diperuntukkan bagi kelompok usia 18 tahun sampai 55 tahun. Efek samping vaksin ini bisa menyebabkan demam, menggigil, kelelahan, serta sakit kepala. Selain itu, pada bagian yang disuntik bisa menimbulkan sedikit bengkak, kemerahan, dan nyeri yang segera hilang. Paling lama dalam waktu seminggu. Yang kelima ada vaksin Sinopharm. Cara kerja jenis vaksin ini dengan memberikan sistem kekebalan agar membuat antibodi melawan virus corona SARS-CoV-2. Selanjutnya, antibodi menempel pada protein virus dan membentuk sistem kekebalan tubuh dapat merespon infeksi virus corona hidup. Setelah kita mengetahui pentingnya vaksinasi dan jenis-jenis vaksin, berikutnya kita harus mengetahui siapa saja yang berhak menerima vaksin. Yang pertama, berusia di atas 18 tahun. Anak-anak tidak boleh mendapatkan vaksin Sinovac. Awalnya, lansia atau orang-orang berusia 60 tahun juga tidak dianjurkan. Namun, belakangan anjuran tersebut dicabut sehingga lansia tanpa penyakit komorbid bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Wanita hamil dan menyusui juga tidak dapat diberikan vaksinasi. Yang kedua, memiliki tubuh yang sehat dan tidak demam. Vaksin adalah proses memasukkan bakteri yang dilemahkan atau dimatikan
untuk merangsang kekebalan tubuh, karena diharapkan dapat membentuk imun, maka tubuh pasien tentunya harus sehat. Yang ketiga, bukan penderita diabetes dan hipertensi. Diabetes dan hipertensi merupakan penyakit komorbid yang membuat pasien lebih rentan terpapar virus corona. Pasien yang mengalami penyakit ini tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Namun, untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mmol per mol atau 7,5% dapat diberikan vaksin. Yang keempat, tidak memiliki penyakit autoimun. Menurut rekomendasi PP Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia atau PP Peralimuni, vaksin khusus COVID-19 tidak disarankan untuk penderita penyakit autoimun. Hal ini karena belum ada penelitian mendalam mengenai efektivitas vaksin terhadap penderita penyakit autoimun. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.